Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Haziza Ameliana dengan NIM 21233043. Baik, saya akan membacakan slide PPT dari halaman 90 sampai halaman 100. Pertama, ilustrasi biaya transaksi. Pinjaman yang diberikan sebesar 400 juta dengan tingkat bunga 10% dibayarkan setiap akhir tahun. Angsuran tahun pertama yaitu 100 juta, biaya langsung untuk memberikan pinjaman sebesar Rp8.447.550 dibayarkan secara tunai. Biaya transaksi akan diperhitungkan dalam menambah nilai perolehan pinjaman. Pemberian pinjaman menghitung kembali suku bunga efektif sebesar 9%. Untuk jurnalnya, jurnal pada saat pemberian pinjaman yang diberikan berada di debit sebesar 400 juta, kas berasal di kredit sebesar 400 juta. Jurnal untuk mencatat biaya yang dikeluarkan untuk pemberian pinjaman ini, asumsi yang dibayarkan secara tunai. Pinjaman yang diberikan berada di debit Rp8.447.550, kas berada di kredit yang sebesar Rp8.447.550. Kedua jurnal tersebut akan membuat pinjaman sebesar Rp408.447.550. Jurnal pembayaran bunga akhir tahunan pertama, pembayaran bunga dan angsuran kas. Kas berada di debit sebesar 140 juta, pinjaman yang diberikan berada di kredit sebesar Rp103.239.721, pendapatan bunga berada di kredit sebesar Rp36.760.280. Rp36.760.208 adalah pendapatan bunga yang dihitung dari bunga efektif sebesar 9% dikalikan dengan saldo pinjaman Rp408.447.550. Kas sebesar angsuran sebesar 100 juta ditambahkan dengan bunga yang dihitung berdasarkan nominal utang dan tingkat suku bunga kontrak sebesar 400 juta dikali 10% sama dengan 400.000. Pengurangan pinjaman merupakan selisih antara kas yang diterima dengan pendapatan bunga yang dihitung. Jurnal pembayaran bunga akhir tahunan, kedua pembayaran dan angsuran kedua. Kas sebesar 130 juta, pinjaman yang diberikan sebesar 102.239.295 rupiah. Pendapatan bunga sebesar 27.468.705 rupiah. Jurnal pembayaran bunga akhir tahunan ketiga, pembayaran bunga dan pembayaran angsuran. Kas sebesar 120 juta, pinjaman yang diberikan berada di kredit sebesar 1.759.112 rupiah. Pendapatan bunga berada di kredit sebesar 18.240.888 rupiah. Jurnal pembayaran bunga akhir tahun keempat, pembayaran bunga dan pelunasannya untuk kas berada di debit sebesar 110 juta, pinjaman diberikan berada di kredit sebesar 100.917.422 rupiah, pendapatan bunga berada di kredit sebesar 9.082.578 rupiah. Untuk tabelnya yaitu pada tahun pertama nilai awal pinjamannya itu sebesar 408.447.550 rupiah dengan angsurannya sebesar 140 juta, bunganya sebesar 36.760.280 rupiah dengan pokok pinjaman 103.239.721 rupiah, nilai akhir pinjaman 305.207.830 rupiah. Untuk tahun kedua, nilai awal pinjamannya itu sebesar 3.500.000 rupiah, 3.500.000, 207.830 rupiah, nilai angsuran bunga sebesar 130 juta,
bunganya sebesar Rp27.468.700 Rp27.468.705. Pokok pinjamannya itu sebesar Rp102.531.255. Untuk nilai akhir pinjamannya itu sebesar Rp202.676.534. Untuk tahun ketiga, nilai awal pinjamannya Rp202.676.534. Nilai angsuran bunganya sebesar 120 juta, bunganya 18.240.888 rupiah. Pokok pinjamannya 101 juta 101.715.112 rupiah. Nilai akhir pokok pinjamannya 100.917.422 rupiah. Untuk tahun keempat, nilai awal pinjamannya 100.917.420. Nilai awal pinjamannya 100.917.422 rupiah dengan angsuran bunga 110 juta, bunganya sebesar 9.082.578 rupiah, pokok pinjamannya sebesar 100.917.420 rupiah. Selanjutnya diskon penjualan. Diskon penjualan merupakan diskon penjualan dapat mempengaruhi pendapatan tetapi tidak mempengaruhi piutang. Piutang akan ditetap sebesar nilai setelah dikurangi diskon penjualan. Metode pencatatan nyata 2, piutang bersih, itu net method, dan piutang kotor, dan itu gross method. Untuk ilustrasi pencatatan diskon penjualan, ada dua metode bruto dan neto. Pada saat terjadi penjualan 5 juta dengan terminan apabila dibayar sebelum 10 hari akan mendapatkan diskon 2% dan paling lama pembayaran 30 hari. Piutang dagang sebesar 5 juta, penjualan sebesar 5 juta berada di kredit. Piutang dagang untuk metode neto, piutang dagang berada di kredit sebesar 4.900.000, penjualannya berada di kredit sebesar 4.900.000. Pembayaran 4.900.000 pada periode diskon, kasnya itu sebesar 4.900.000, diskon penjualan sebesar 100, piutang dagang berada di kredit sebesar 5 juta. Untuk metode neto, kasnya sebesar 4.900.000, piutang dagangnya sebesar 4.900.000. Pembayaran 5 juta pada periode setelah diskon, kas berada di debit sebesar 5 juta, piutang dagang berada di kredit sebesar 5 juta. Untuk metode netonya, kas berada di kredit sebesar 5 juta, diskon penjualan harga berada di kredit sebesar 100.000, piutang dagang berada di kredit sebesar 4.900.000 rupiah. Pengukuran setelah perolehan, loss and receivable diakui berdasarkan biaya perolehan dan amortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif. Membuat perhitungan amortisasi diskon dan premium setiap tanggal perolehan menyesuaikan nilai catat piutang. Penurunan nilai konsep umum. Piutang setiap perolehan harus dievaluasi apabila bukti objek aset keuangan tersebut mengalami penurunan nilai. Jika terdapat bukti pokok, maka akan diakui kerugian dan penurunan nilai. Bukti objektif terjadi akibat dari suatu atau lebih peristiwa setelah pengakuan awal dan yang merugikan dan berdampak pada arus kas di masa depan. Penurunan nilai dapat terjadi karena adanya kesulitan keuangan signifikan pihak pinjaman, pelanggaran kontrak seperti terjadinya penurunan pembayaran bunga maupun pokok, pihak memberikan pinjaman memberikan kelonggaran akibat kesulitan keuangan yang dialami pinjaman dinyatakan pailit oleh pengadilan, memburuknya kondisi ekonomi yang menyebabkan kemampuan pembayaran turun. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.